Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat imbas kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah warga Malaysia saat pegelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pelanggaran kode etik dan profesi yang berlangsung Selasa 31 Desember hingga Rabu 1 Januari 2025 pagi. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada seorang kanit yang identitasnya masih belum diungkap hingga saat ini. Sidang kode etik dan profesi dilakukan secara tertutup. Ada 18 orang anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini. Dengan sidang untuk direktur narkoba, untuk kasubdit sama untuk kanit. Direktur sama kanitnya sudah diputus PTDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Sidang ini memakan waktu yang banyak karena beberapa hal. Yang pertama memang soal saksinya yang cukup banyak. Lah, yang nggak kalah pentingnya juga dilihat struktur pertanggungjawaban. Ya, bagaimana struktur pertanggungjawaban, bagaimana struktur pengawasan, sehingga memang itu bisa diurai siapa yang menggerakkan orang, siapa yang digerakkan, atau istilah gampangnya siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan perintah, itu juga diurai. Ada 2 polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat pada kasus pemerasan pengunjung Jakarta Warehouse Project atau DWP. Yang pertama adalah Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak yang merupakan mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kombes Donald pernah menjabat sebagai Kabak Litpers Biro Paminal Divpropam Polri tahun 2023 dan merupakan lulusan Akpol tahun 1997. 1 orang lainnya yang juga diberhentikan dengan tidak hormat merupakan perwira menengah atau pamen dengan jabatan kepala unit yang saat ini belum diketahui namanya. Kasus pemerasan penonton asal Malaysia dalam event Jakarta Warehouse Project di C-Expo Kemayoran pada pertengahan Desember 2024 lalu melibatkan 18 polisi. Dugaan pemerasan polisi mencuat usai muncul sejumlah pengakuan korban yang diunggah di akun X yang berisi adanya penangkapan sekitar 400 penonton dan melakukan tes urin. Uang yang terkumpul dari upaya dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asal Malaysia diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. 18 personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran diamankan dan diperiksa oleh Divisi Propam Polri pasca mencuatnya laporan dugaan pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kadif Propam Irjen Abdul Karim memastikan 18 polisi yang diduga memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan menghadapi sidang etik. Barang bukti yang telah kita amankan jadi 2,5 miliar rupiah. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Komisi 3 DPR RI mendukung proses penegakan hukum terhadap polisi yang terlibat pemerasan. Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri mengusut kasus dugaan pemerasan di konser DWP. Menurut politisi Gerindra, polisi yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman setimpal. Jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah seharusnya tetap proporsional. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan.
Sidang kode etik dan profesi terhadap 18 oknum polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan WNA asal Malaysia di konser DWP dilakukan secara tertutup. Imbas kasus pemerasan ini, Mabes Polri memecat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak hormat juga dijatuhkan kepada seorang kanit yang identitasnya masih belum diungkap. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.